Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wahyuntias, NIM 21191011001 dari kelas A3 Tadris IPS. Perkenalkan, nama saya Dilaladi Sofiana, NIM 21109100016 dari kelas A Tadris IPS. Kemarin dapat tugas dari dosen. Iya, ini tentang teori fungsionalisme Bronislaw Malioński. Oh, Tonton video kami yuk. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih teori fungsionalisme. Jadi, teori fungsionalisme adalah salah satu ilmu antropologi yang telah dikembangkan oleh seorang tokoh penting dalam ilmu antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski lahir di Krakau, yaitu negara yang berada di negara Polandia pada tahun 1884. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang profesor dalam ilmu sastra Slavik dan ibunya adalah seorang putri kecil dari keluarga pemilik tanah yang sangat luas. Masa kecil Malinowski adalah seorang yang lemah, akan tetapi memiliki bidang akademik yang bagus. Yang melatar belakangi lahirnya teori fungsionalisme adalah karena terdapat kelemahan-kelemahan teori yang ada sebelumnya, yaitu seperti teori evolusi, teori difusi, dan teori sejarah kebudayaan. Malinowski menggunakan sistem pola, yaitu berdagang disertai upacara ritual yang dijalani oleh masyarakat Kepulauan Trobriand dan penduduk yang ada di sekitarnya. Masyarakat Kepulauan Trobriand melakukan perdagangan dengan cara barter atau dengan cara tukar-menukar berbagai barang seperti bahan makanan, hasil kerajinan, dan alat-alat perikanan. Dan yang paling menonjol yaitu pertukaran perhiasan yang nilainya sangat tinggi di antara masyarakat. Malinowski telah menuliskan buku untuk pertama kalinya dan telah menarik perhatian dalam dunia etnologi dan antropologi pada waktu itu pada tahun 1922, yaitu yang berjudul Ordnance of the Western Pacific. Pada tahun 1924, Malinowski naik pangkat menjadi lektor dan kemudian menuliskan buku yang kedua mengenai Trobriand yang berjudul Trade and Custom Savage Society pada tahun 1926. Bronislaw Malioński merupakan salah satu tokoh antropologi yang gagas dan berhasil mengembangkan teori fungsionalisme dalam ilmu antropologi. Menurut teori fungsionalisme tentang kebudayaan atau A-Functional Theory of Culture, fungsi aspek kebudayaan yakni 1. Saling berkaitan secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap aspek lainnya. 2. Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara fungsional. 4. Esensi atau inti dari kegiatan aktivitas tersebut tak lain adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis manusia. Contohnya seperti minum, makan, dan tidur.
sebagai manusia, maka kita akan kurang maksimal dalam menjalankan aktivitas. Konsep fungsionalisme Malinowski dijelaskan beberapa unsur kebutuhan pokok manusia yang terlembagakan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan gizi, kembang biak, kenyamanan, keamanan, rekreasi, pergerakan, dan pertumbuhan. Setiap lembaga sosial dalam istilah Malinowski memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam kebudayaannya. Ada 3 tingkatan oleh Malinowski yang harus terrekayasa dalam kebudayaan, yakni 1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis seperti kebutuhan akan pangan dan profesi. 2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif seperti agama dan kesenian. Jadi, Malinowski kemudian mempertegas inti dari teorinya dengan mengasumsikan bahwa segala kegiatan aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya, kelompok sosial atau organisasi. Sebagai contoh, awalnya merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi. Perilaku ini berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia. Jadi, teori fungsionalisme memiliki hubungannya dengan fenomena sosial, seperti contohnya dalam dunia pertanian. Pada zaman dahulu, pada saat membajak sawah menggunakan tenaga hewan, kerbau, dan pada zaman sekarang sudah mulai menggunakan traktor. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke.